Halo guys, selamat datang di channel Pojokan Perpus. Bagi seorang kepala negara, mengambil sebuah kebijakan bukan perkara yang mudah. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan dari berbagai sisi, apalagi jika negara tersebut dalam kondisi sedang berperang dengan negara lain. Seorang kepala negara sebagai komandan militer tertinggi harus memilih strategi yang dapat membuat musuh menyerah dengan cepat. Karena perang yang berlarut-larut akan semakin memakan biaya yang lebih besar. Dilema inilah yang sempat dirasakan oleh Harry S. Truman, mantan Presiden Amerika Serikat yang memimpin saat terjadinya Perang Dunia Kedua. Truman memimpin ketika Perang Dunia Kedua sudah memasuki fase akhir, yang mana Jepang sudah berada pada posisi terpojok. Para serdadu Jepang dihadapkan pada dua pilihan, menyerah atau berperang sampai mati. Sayangnya Jepang memilih opsi yang kedua. Mereka memilih lanjut bertempur meskipun mereka menyadari sudah tidak ada harapan menang. Di saat yang bersamaan, sekitar bulan Juli 1945, Truman mendapat kabar tentang keberhasilan uji coba bom nuklir yang sudah digarap oleh para ilmuwan Amerika sejak tahun 1939. Amerika telah menggelontorkan miliaran dolar untuk proyek ambisius itu. Sehingga ketika bom itu sudah siap untuk digunakan, selanjutnya tinggal menunggu keputusan Truman. Apakah dia mau menggunakan bom itu atau tidak, terutama untuk menyerang Jepang yang belum juga menunjukkan tanda-tanda mau menyerah. Pejabat militer Amerika meyakini kalau mereka membombardir Jepang dengan bom nuklir itu, Jepang bisa saja akan menyerah dengan cepat, dan Perang Dunia Kedua bisa segera berakhir. Pejabat militer Amerika cukup sesumbar menyebut bahwa bom yang akan mereka gunakan merupakan senjata paling mematikan dalam sejarah manusia. Dari situlah Truman mulai memasukkan opsi penggunaan bom nuklir dalam rumusan kebijakan yang akan diambil untuk menundukkan Jepang. Sebelum memutuskan untuk menjatuhkan bom nuklir pada tempat padat penduduk, sebenarnya ada opsi lain yang sempat muncul. Pertama, melanjutkan serangan-serangan ke daratan Jepang menggunakan bom konvensional. Sebenarnya Amerika telah melancarkan misi pengeboman sejak April 1944. Pasukan udara Amerika menargetkan kota-kota penting di Jepang. Dari April 1944 sampai Agustus 1945, serangan Amerika telah menewaskan tak kurang dari 333.000 penduduk Jepang dan melukai 473.000 orang lainnya. Tentu saja yang menjadi korban dalam hal ini adalah mayoritas warga sipil. Satu rangkaian serangan udara di Tokyo pada bulan Maret 1945 saja menewaskan lebih dari 80.000 orang. Meskipun sudah banyak orang yang tewas dalam serangan bom konvensional ini, tapi Jepang tak kunjung menyerah. Dari situ bisa diambil kesimpulan kalau bom konvensional tidak efektif untuk menundukkan Jepang. Justru kalau terus dilanjutkan, korban yang berjatuhan pasti akan terus bertambah. Truman kemudian menyampingkan opsi ini. Opsi berikutnya yaitu melancarkan invasi darat ke daratan Jepang. Itu artinya Amerika akan mengerahkan personel militernya masuk ke dalam perbatasan Jepang dan bertempur sampai berhasil menguasai kota-kota penting. Namun Truman tidak setuju dengan opsi ini. Pengalaman telah membuktikan kalau Jepang itu tidak mudah menyerah. Mereka rela berkorban apa saja bahkan untuk mempertahankan pulau terkecil sekalipun. Apalagi jika tahu Amerika menginvasi tanah mereka, bukan cuma tentaranya saja yang jadi semakin bersemangat, tapi tidak menutup kemungkinan rakyat Jepang pun akan terpacu untuk mengangkat senjata. Selain itu, opsi ini juga berpotensi mengakibatkan banyaknya tentara Amerika Serikat yang akan tewas. Amerika sudah berada di penghujung perang. Truman tidak mau lagi kehilangan lebih banyak tentara. Opsi yang ketiga yaitu meledakkan senjata nuklir yang baru saja selesai dibikin itu di tempat yang tak berpenghuni di sekitar kepulauan Jepang. Tujuannya adalah untuk menakut-nakuti Jepang, mendemonstrasikan kepada para penguasa Jepang bahwa Amerika kini telah memiliki senjata yang maha dahsyat yang bisa meratakan Jepang kalau mereka tidak mau menyerah juga. Sebenarnya target pulaunya sudah ditentukan, tapi kemudian opsi ini memunculkan sejumlah kekhawatiran. Pertama, tidak ada jaminan bahwa demonstrasi bom nuklir itu akan serta-merta membuat Jepang langsung menyerah, karena memang langkah Jepang sulit diprediksi. Kedua, bagaimana kalau ternyata bom nuklirnya itu tidak berfungsi? Ini merupakan bom nuklir pertama yang dibikin oleh manusia dan masih ada kemungkinan akan terjadi malfungsi. Jika itu terjadi, bukannya takut, Jepang akan semakin pede untuk menyerang balik Amerika. Lalu yang ketiga, hanya ada 2 bom nuklir yang tersedia saat itu. Truman menilai cukup disayangkan kalau salah satu atau keduanya hanya dipakai untuk demonstrasi, tanpa menimbulkan efek kerusakan yang berarti. Truman akhirnya memilih opsi menjatuhkan bom nuklir di area padat penduduk. Target ledakan dipilih dengan pertimbangan yang matang. Kota yang menjadi target haruslah tempat yang belum pernah dibombardir atau kota yang menerima efek serangan paling ringan dari bom-bom konvensional sebelumnya. Ini dimaksudkan agar kerusakan yang muncul nantinya itu benar-benar pure akibat bom nuklir, sehingga orang bisa melihat langsung betapa dahsyatnya senjata baru itu.
Truman juga tidak mau menargetkan tempat-tempat yang merupakan pusat kebudayaan nasional karena ingin menghormati kebudayaan Jepang. Makanya kota seperti Kyoto tidak masuk ke dalam target. Di sisi lain, Truman menolak memberikan peringatan dini sebelum penjatuhan bom dilakukan, karena khawatir nantinya Jepang malah berupaya menggagalkan operasi tersebut. Setelah melakukan diskusi yang panjang, pada pagi hari di tanggal 6 Agustus 1945, Amerika menjatuhkan bom nuklir pertama yang diberi nama Little Boy di kota Hiroshima. Hiroshima dipilih karena kota itu merupakan pusat militer dan industri. Di samping itu juga banyak tentara Jepang yang berkumpul di kota itu. Efek ledakannya sangat dahsyat. Manusia dan bangunan semuanya rata disapu oleh ledakan. Ledakan disusul awan panas yang berbentuk jamur dan menjulang tinggi ke langit. Diprediksi temperatur udara di Hiroshima beberapa detik setelah ledakan mencapai 5.400 derajat Fahrenheit. Salah seorang saksi mata yang selamat menuturkan dia melihat Hiroshima dari sebuah bukit dan kota itu benar-benar hancur lebur seperti tidak pernah ada. Serangan bom nuklir pertama ini langsung menewaskan 80.000 orang dalam sekali serang dan melukai 35.000 orang lainnya. Naasnya laporan menyebutkan bahwa 60.000 orang lainnya tewas beberapa bulan kemudian akibat efek radiasi dari Little Boy. Sehingga total kematian yang disebabkan oleh satu bom nuklir ini saja mencapai lebih kurang 140.000 korban jiwa. Beberapa jam setelah Hiroshima dibom, Truman mengumumkan operasi tersebut ke publik dan mengultimatum Jepang untuk segera menyerah. Kalau tidak, bom-bom nuklir lainnya akan lanjut menghujani Jepang. Dan benar saja, Jepang masih bersikap keras kepala. Amerika membuktikan ucapannya dengan menjatuhkan bom nuklir yang kedua, yang bernama Fat Man. Sejarah mencatat bom itu dijatuhkan di Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Belakangan terbongkar kalau Nagasaki sebenarnya bukanlah target utama pengeboman. Amerika sebenarnya menargetkan Kokura. Dengan pertimbangan, kota itu juga menjadi basis militer Jepang. Namun saat itu, pilot pembawa Fat Man melihat kabut tebal di atas kota Kokura sehingga ia tidak bisa membidik sasaran dengan baik. Ada perintah untuk segera menjatuhkan bom ketika jarak pandang sudah mulai jelas, tapi ternyata pertahanan darat Kokura melihat keberadaan pesawat itu dan melancarkan tembakan secara terus-menerus. Akhirnya, sang pilot memutuskan untuk memindahkan target ledakan ke Nagasaki. Kokura selamat dari maut. Namun Nagasaki seakan menjadi tumbal. Hanya berselang beberapa menit kemudian, kota Nagasaki ikut merasakan keganasan bom nuklir. 74.000 orang tewas dibunuh oleh Fat Man. Dua ledakan nuklir pada akhirnya mampu meruntuhkan sikap keras kepala Jepang. Pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Amerika dan sekutu, yang sekaligus menandai berakhirnya Perang Dunia yang telah memakan korban tak kurang dari 60 juta jiwa. Bagaimanapun, Truman tidak pernah menyesali keputusannya untuk menggunakan senjata pemusnah massal, apalagi meminta maaf. Baginya keputusan itu dibuat dalam kondisi yang genting dan telah mempertimbangkan berbagai aspek. Sampai saat ini pun belum ada pemimpin Amerika yang meminta maaf soal nyawa yang hilang dalam insiden bom nuklir itu. Meskipun dunia mengenang peristiwa itu setiap tahunnya. Insiden Hiroshima dan Nagasaki menjadi satu-satunya insiden peledakan bom nuklir terhadap manusia. Sejumlah negara mengikuti langkah Amerika dalam mengembangkan senjata nuklir dan beberapa kali meledakkan bom tersebut dalam bentuk uji coba. Namun belum ada lagi yang menggunakannya untuk menyerang manusia. Ketika para politisi terkesan cuek dengan tren perlombaan senjata nuklir, sang penciptanya Oppenheimer justru menunjukkan nada penyesalan. Pada satu kesempatan, dia mengutip kalimat dari kitab Hindu dan berujar, "Now I'm become death, the destroyer of worlds." Oke, jadi sekian dulu video kita untuk kesempatan kali ini. Semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di edisi video berikutnya.